Ya, shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat di dalam kehidupan kita semua. Dan percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mengapa? Karena jelas di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan itu adalah bersama-sama dengan Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi firman yang jadi manusia itu adalah Yesus Kristus, penolong dalam kehidupan kita semua. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, ketika kita diperhadapkan dengan suatu persoalan yang ada, datanglah kepada penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Kita minta pertolongan kepada Roh Kudus, karena ketika firman Tuhan katakan ketika Yesus naik ke sorga, dia mengutus yaitu Roh Kudus. Dia memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap manusia yang percaya kepada Yesus atau Yeshua HaMashiach. Kita percaya bahwa Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan kita, bukan manusia yang menjadikan Tuhan, bukan manusia insan yang menjadikan Tuhan Yesus, tetapi pribadi Yesuslah benar-benar adalah Tuhan. Pribadi Yesus adalah benar-benar, dia adalah juru selamat. Mengapa demikian? Itu kan menjadi pertanyaan. Mengapa Yesus Kristus adalah Tuhan? Dasar-dasar firman Tuhan ada banyak sekali, karena firman Tuhan yang memberikan penjelasan dalam kehidupan kita semua. Apa yang kita harus ragukan? Tidak ada, karena dia adalah Tuhan. Bukti dia adalah Tuhan di firman Tuhan jelas di dalam Yohanes 1 ayat 1, 1 ayat 12 dan 14 juga ada, di Matius juga ada, dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus datang di dalam rahim Maria, datang masuk di dalam rahim Maria. Jadi firman dalam wujud Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria, dan melahirkan anak yang suci yang kita kenal, yaitu anak manusia, namanya Yesus Kristus atau Jesus Christ, atau dalam bahasa Ibrani katakan Yeshua HaMashiach, atau bahasa Yunani Yesus Karistio. Jadi kita sama-sama belajar, bukan orang Kristen atau agama Kristen mengangkat Yesus sebagai Tuhan, bukan. Tapi dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan karena dia dari firman yang jadi manusia. Kalau ada anggapan orang berkata tahun sekian Yesus diangkat sebagai Tuhan oleh ini, orangnya belum memahami. Kalau menurut pandangan saya, orangnya belum memahami akan pribadi Yesus Kristus. Ada juga orang yang berkata, tidak ada tertulis di dalam Yohanes, ada, saya pernah baca itu, manusia itu disebut Tuhan tapi huruf kecil, Tuhan. Saya pernah baca ayatnya,
Tetapi beda dengan pribadi Yesus. Tidak bisa disamakan. Mengapa tidak bisa disamakan? Karena dia adalah firman yang jadi manusia. Kalau kita manusia biasa yang dibuat dari tanah liat dan sekarang terjadi karena hubungan antara suami istri, ya, atau hubungan laki-laki dan perempuan, maka terjadilah manusia. Terjadilah janin yang ada dalam pembuahan, maka akan berkembang dan akan jadi janin, akan jadi bayi dan melahirkan. Yang melahirkan adalah perempuan yang melahirkan. Kan? Jadi kita memahami, kita belajar memahami, kita belajar mengerti. Karena begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena ada pengajaran yang berkata bahwa Yesus atau Yeshua Mesias itu diangkat menjadi Tuhan. Saya pun berkata, loh kok bisa ya? Tapi ya udahlah. Sebab itu saya klarifikasi bahwa Yesus benar-benar Tuhan itu ada ayat-ayatnya, dan di dalam bahasa Ibrani juga ada. Kalau kita melihat, saya udah pernah buka juga di kata Beresit bara Elohim et, ada kata et itu alef dan tau, itu berbicara tentang pengorbanan dan penyalipan. Jadi teman-teman yang ada, sahabat-sahabatku di dalam kasih Yesus Kristus, kita jangan digoncangkan iman kita dengan pengajaran-pengajaran yang ada, karena banyak sekali sekarang pengajaran-pengajaran yang akan menggoncangkan iman kita. Mengapa? Karena ketika kita baca bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, nanti kita akan, apa iya sih? Tetapi kita tidak melihat ayat-ayat sebelumnya. Karena kalau saya lihat di dalam bahasa Ibrani di Yohanes 1 ayat 1, ya, saya kebetulan ada bahasa Ibrani, ya, di bahasa Ibrani dalam perjanjian baru ada. Jadi Davar Elohim itu jadi bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan ini bersama-sama dengan Elohim, dengan Tuhan. Dan firman ini adalah Tuhan sendiri. Itu ada ayatnya. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa diangkat tahun sekian, ya udahlah, gak apa-apa. Ya aja kalau saya. Tetapi di dalam firman Tuhan menjelaskan, ya, karena mereka belum tahu, ya udah, kita mau ngomong apapun, kita mau jelas apapun, tetap menurut pandangan mereka yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini tanggal 22 Maret 2023 saya menyampaikan, ya, saya tergerak tadi, ya udah, sampaikan aja. Jadi dasar-dasar firman Tuhan ada, dan saya juga pernah sampaikan kepada guru saya bahasa Ibrani yang ada di Indonesia. Saya sampaikan kepada beliau tentang ayat-ayat tentang Yeshua atau Yesus Kristus. Sebab Yesus pernah berkata, tidakkah engkau baca di kitab-kitab sebelumnya tentang aku, tentang namaku? Jadi ketika saya dikasih banyak sekali tentang nama Yeshua, ya. Jadi mari teman-teman yang ada,
Jangan ragu akan kebenaran firman Tuhan. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Ya, selain daripada itu, kalau kita baca di dalam kitab Matius, itu ada selanjutnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita mau tetap semangat, jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun. Lakukanlah hal-hal yang baik, lakukanlah hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kita mau belajar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat. Dan kita belajar juga untuk memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Saya belajar. Ada orang bilang bertanya begini kepada saya. Mereka bertanya seperti ini, teman-teman. Saya minum air putih dulu ya. Begini. Ada orang bertanya kepada saya, kamu belajar bahasa Ibrani kapan? Saya belajar bahasa Ibrani belum lama, teman-teman. Tahun 2015 saya ikut mau bilang seminar, ya mau bilang pembelajaran, iya. Karena pada waktu itu ada yang sponsori, ya, dari Patmos, ya, dari Patmos mensponsori saya dan ada beberapa teman pada waktu itu untuk kita ikut acara itu 3 hari. Ya, masih ada bukunya sama saya. Itu 3 hari dan saat itu saya dapat pembelajaran bahasa Ibrani. Karena begini, pernah ada yang saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya tahu namamu, saya sudah mengerti namamu, tetapi ketika ada orang yang bertanya, mempertanggungjawabkan apa yang saya ketahui, tetapi dalam bahasa Ibrani saya tidak tahu, nanti bagaimana? Itu pikiran saya. Dan saya minta, saya masih ingat itu, saya angkat Ibrani Indonesia yang ada sama saya, kitab Ibrani Indonesia. Saya angkat, Tuhan, saya mau supaya saya mengerti, memahami pelajaran bahasa Ibrani. Saya mau supaya saya tahu bahasa Ibrani, Tuhan, tolong. Dan Tuhan dengar. Tahun 2015 yang saya sudah sampaikan, saya disponsori hanya 3 hari. 3 hari, ada buktinya 3 hari. Dan yang mengajar pada waktu itu ada Bapak Pendeta Gersom, ya, ada Bapak Pendeta Lukas, ada beberapa, banyak ya yang itu. Tapi kalau yang mengajar bahasa Ibrani adalah Bapak Pendeta Gersom. Dan waktu itu setelah saya selesai acara, saya pulang ke tempat yang ada, tempat di pelayanan atau di Larangan, ya, Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Saya kembali dan saya belajar, saya kupas kembali. Jadi ada beberapa buku, ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu saya tulis, saya belajar tulis bahasa Ibrani, titik komanya saya belajar terus belajar. Dan puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa.
karena saya belajar selama 1 bulan itu dari jam 12 malam sampai jam 5. Itu pun istri bilang wow, istri bilang udah cukup, tapi saya tetap terus selama 1 bulan. Dan puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan saya bisa. Nggak lama kemudian saya terconnecting dengan Rabi dari Israel. Terconnecting, dia orang bilang gimana caranya? Gak tahu caranya gimana, tiba-tiba terconnecting gitu. Ya, saya cuma caranya orang nggak masuk akal juga caranya. Karena pada waktu itu saya buka Google, seperti ada iklan, saya klik, langsung terconnecting dengan Rabi, hamba Elohim, hamba Tuhan, langsung terconnecting dengan beliau, dan sampai sekarang ya, pembelajaran itu masih banyak sekali ya. Dan mengapa kita harus kembali kepada akar Ibrani? Karena firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus atau Yeshua Masiah adalah Elohim, adalah Tuhan. Kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Jadi inilah kesaksian saya dan inilah apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya, atau Roh Kudus berkarya dalam kehidupan saya. Dan tetap semangat. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong ya, Tuhan tolong supaya semua umat Tuhan tidak ada terkecuali mengenal nama Tuhan yang benar. Satu, kedua, mengetahui di dalam bahasa Ibrani. Dan itu kerinduan saya yang paling dalam. Jadi jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, ya, jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada kami ajarkan dalam bahasa Ibrani. Ya, kami ajarkan dalam bahasa Ibrani, dan kemarin ada hamba Tuhan yang kami juga ajarkan ya, mengenai Ensof, pohon kehidupan ya. Ada 10 unsur pohon kehidupan, dan itu kita akan pelajari terus, dan itu akan berkembang, dan orang akan mengetahui bahwa benar-benar ini Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan dijadikan Tuhan, tapi benar-benar Dia adalah Tuhan ya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan mau untuk belajar, ikut terus, dan jikalau berkenan dibagikan video ini atau YouTube ini ya, dibagikan ke teman-teman yang ada yang mau belajar bahasa Ibrani, mau kembali ya dalam pembelajaran dalam bahasa Ibrani ini free, tidak dibayar ya. Karena memang waktu saya belajar bahasa Ibrani itu disponsori, artinya tetap dibayar oleh Patmos pada waktu itu.
dibayar dan saya tidak mengeluarkan uang. Malahan pas saya pulang dikasih transportasi juga. Saya ingat pada tahun 2015 itu mereka itu 3 hari itu 2.500.000 dikasih makan di itu 3 hari 3 malam 3 hari 2 malam dan pulang dikasih transportasi juga. Kalau nggak salah itu 100, 150, 100 kan nggak salah, 100.000. Dan saya bersyukur banget sama Tuhan karena saya dapat. Dan waktu saya belajar bahasa Ibrani itu, sepertinya otak kanan otak kiri itu ya ini di otak belakang kayak ada yang muter gitu, ada yang itu sepertinya gitu. Jadi keren banget tuh kan ya, karena kita harus belajar memang sampai saat. Sebab itu Yeshua katakan begini, satu iota pun tidak batalkan. Satu iota itu satu titik, hanya titik satu itu tidak dibatalkan. Tetapi Yesus katakan, aku datang untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menggenapi. Jadi mari kita tetap bersukacita. Kita belajar terus. Dukung kami dalam doa. Dan bagi teman-teman yang ada yang mau berpartisipasi silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Untuk channel ini, supaya channel ini berkembang, tolong di like, komen, dan di share ya, untuk kita sama-sama berkembang. Karena saya memberikan ini nanti kita akan pelajari tentang namanya 10 unsur. Ya, 10 unsur ini kita akan lihat, wow, keren banget teman-teman. Dan kita akan merasa begini. Ternyata sebenarlah firman Tuhan, semakin kita mengetahui, semakin kita tidak punya apa-apa. Semakin kita ketahui, semakin kita tidak punya apa-apa. Artinya apa? Semakin kita tahu, semakin kita akan ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Maksudnya tujuannya apa? Ini banyak sekali. Dan kita akan merasa hanya Tuhanlah yang patut dipuji, hanya Tuhanlah yang patut diagungkan. Oke, kita akan nanti sambung lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Elohim Yeshua Barukah. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan.